Ya, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, gimana kabarnya semuanya? Hidayah dan juga Nidal Husna. Sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, semalam gempa dengar? Rasa nggak gempa? Mana Ustaz? Yo, kalau nggak salah di mana ya? Mana ya? Lupa saya. Intinya semalam itu ada gempa jam 2 pagi kalau tidak salah. Jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Ada. Nah, ya mungkin orang yang tidur pulas nggak berasa. Nah, tapi banyak yang kaget gitu ya. Saya sendiri terbangun tapi saya karena ngantuk jadi tidur lagi. Nah, baik, kita mulai malam hari ini kita belajar fikih ya. Nah, oh ya, satu lagi. Nidal Husna nanti setelah fikihnya selesai itu kan bahasa Inggris ya. Jadi Nidal Husna nanti jangan keluar ya, tetap di sini. Naam. Gurunya masuk ke sini ya. Nanti gurunya masuk ke paket B ini. Ibaratnya ini kelas gitu ya. Nanti gurunya saya keluar masuk kelas paket C, nanti guru bahasa Inggris masuk kelas paket B, seperti itu. Baik, terakhir sampai mana kalau boleh tahu? Yang apa namanya? Rukun-rukun wudhu Ustaz. Rukun-rukun wudhu. Baik, 6. Rukun-rukun wudhu sampai mana? Kan rukun wudhu ada berapa? Membasuh kedua tangan. Baru Membasuh. poin kedua yang dibahas. Oh, baru membasuh kedua tangan. Baik. Rukun wudhu yang ketiga, ya ditulis saja. Bukunya sudah siap belum? Ini harus nyatet nih. Penting Sudah, nih. Ustaz. Nah, karena kadang ada orang wudhu, ya mereka nggak tahu rukun mana yang apa namanya sunnahnya gitu kan. Jadi nggak tahu dibablasin gitu ya, tidak ihtimam istilahnya terhadap rukun wudhu. Padahal rukun wudhu ini uh, harusnya ya ini yang sangat diperhatikan. Nah, yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kepala. Membasuh kepala termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Saya ulangi, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kepala. Ya, membasuh kepala, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Nah, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Nah, baik, jelas? Jelas, Ustaz. Nah, Hidayah sudah? Sudah Ustaz. Nah, saya teruskan ya kalau sudah ya. Nah, kelihatan layarnya nggak? Kelihatan. Nah, baik. Ayajibu mashu jami'ir ra'si. Nah, maksudnya adalah diwajibkan untuk membasuh keseluruhan kepala, ya, membasuh keseluruhan kepala. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ra'sahu bi yadayhi fayuqbalu bihima wa yudabbir. Nah, itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kepalanya dengan kedua tangannya, maka kemudian diratakan, ya, diratakan. Nah, jadi baik ini nggak harus laki-laki ya, perempuan pun juga sama, ya, perempuan pun juga sama. Meskipun perempuan itu rambutnya panjang, ya, meskipun perempuan rambutnya panjang, tapi juga tetap harus dibasuh kepalanya. Ya, bimuqaddami ra'sihi tsumma yadhabu bihima ila qafah tsumma yaruddu yadayhi ilal makan alladzi bada'a minhu. Nam. Wal mar'atu yujzi'uha mashu muqaddimar ra'si faqat li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat tamsahu muqaddimah ra'siha. Onan. Khusus untuk perempuan ada
pengecualian di sini. Baik. Ini dikatakan bahwasanya kalau laki-laki membasuh kepalanya itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut ya nanti bentar ini saya stop dulu. Baik. Nah, ini ya. Nah, jadi laki-laki itu membasuh kepalanya mulai dari tempat tumbuhnya rambut sini ya. Tempat tumbuh rambut ini sampai ke belakang ke tengkuk. Ya, tengkuk ujung ini. Tempat apa? Bagian leher bagian atas. Nah, leher bagian atas. Kemudian kembali ya, kembali ke depan, kemudian memasukkan jari ke mana? Ke telinga ya, dibersihkan. Kemudian telinganya diputar seperti ini. Nah, ya, diputar, dibersihkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dimasukkan, kemudian dibersihkan ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali ya, kembali ke depan, kemudian dibersihkan ke depan seperti ini. Nah, dan itu apa namanya? Kalau laki-laki itu sampai ke belakang ya. Kalau perempuan boleh hanya sampai di depannya saja. Ya, hanya di bagian depannya saja sebagai penjelasan dari Syekh barusan. Nah, kita baca di sini bahwasanya walmar atau yujzi'uha masfu muqaddimati ra'si faqat. Ya, perempuan itu dibolehkan membasuh di awal kepalanya saja, ya, awal kepalanya saja. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha kanat tamsahu muqaddima ra'siha. Ini membasuhnya hanya apa namanya? Bagian awal ya, muqaddimah kepala, awal kepalanya saja. Nah, tapi tetap yang telinga nanti dibasuh ya, yang telinga tetap dibasuh. Nah, wa dalilu ala anna al-udhunaini min ar-ra'si rasuli qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-udhunan min ar-ra'si ay yajibu mashul udhunaini ma ra'si. Dan dalil bahwasanya kedua telinga itu adalah bagian dari kepala sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-udhunan min ar-ra'si. Ya, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ayajibu mashul udhunaini ma ra'si. Maksudnya adalah wajib untuk membasuh kedua telinga bersamaan dengan membasuh kepala. Nah, seperti itu. Baik, paham sampai sini? Hidayah dan juga siapa? Nidaul Husna. Paham, Ustaz. Hidayah Paham, gimana? Ustaz. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini wudhu ini penting ya. Meskipun apa namanya kelihatannya remeh, gitu ya. Kelihatannya remeh wudhu. Tapi banyak orang di luaran sana itu ya subhanallah kaum muslimin saudara kita yang mereka itu ya belum pernah apa namanya belum apa namanya belum bisa wudhu dengan baik. Nah, belum bisa wudhu dengan baik, dengan sempurna. Nah, jadi sangat disayangkan. Kadang ada orang yang sudah dewasa, ya tapi ternyata masih belum paham tata cara wudhu yang benar. Nah, maka sudah selayaknya bagi kita ya untuk belajar dan terus belajar lagi bagaimana tata cara wudhu yang benar agar apa? Agar wudhunya sah. Ya, kalau wudhunya sah, sholatnya sah. Nah, Adelia Akita, sehat Adelia. Adelia. Adelia sehat Adelia. Halo. Loh, suara saya nggak jelas toh. Suara saya nggak jelas, Nida. Jelas, Ustaz. Gimana Adelia? Sehat? Nggak ada suaranya ya, Adelia ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bisa menyimak ya. Nah, Adelia, mungkin karena baru gabung ya. Jadi nanti selesai pelajaran fikih ini, Adelia kan paket B ya. Itu nanti tetap di sini ya. Karena nanti setelah pelajaran fikih ada pelajaran bahasa Inggris. Yang mulainya 8:30 bahasa Inggrisnya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, tadi rukun wudhu, ya rukun wudhu. Yang kedua, yang ketiga adalah membasuh kepala, termasuk di dalamnya adalah kedua telinga. Nah, Adelia sudah punya catatannya belum rukun wudhu?
Coba dibuka mic-nya. Siapa tahu sekarang sudah bisa. Gimana? Ada suaranya ya? Nah, nah, baik. Nggak apa. Nanti kalau misalnya ini saya rekap ya. Nah, kemudian yang ke berapa sekarang? Rukun wudhu yang keempat. Ya, rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kedua kaki bersama dengan kedua lutut. Ya, bersama dengan kedua lutut, astagfirullah. Membasuh kedua kaki termasuk di dalamnya adalah kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Nah, afan, kurang konsentrasi. Ka'bain itu dua mata kaki. Nah, saya ulangi, rukun wudhu yang keempat adalah membasuh kedua kaki, termasuk di dalamnya adalah kedua mata kaki. Nah, sudah ditulis atau belum? Sudah, Ustaz. Nah, koma, dan menyilang-nyilang di antara jari-jarinya. Dan menyilang-nyilang di antara jari-jarinya. Nah, dan menyilang-nyilang di antara jari-jarinya. Maksudnya, saya sopan ya, kalau saya menunjukkan kaki kan nggak sopan. Misal ini kaki gitu ya. Misal ini kaki. Ya, masa saya harus mengangkat kaki di depan kamera kan nggak sopan. Misal ini kaki. Ya, misalnya ini kaki misal. Jadi disilang-silang. Ya, dibersihkan di sela-sela jari-jari kakinya itu disilang-silang, dibersihkan. Bukan hanya dibasuh tok, ya, bukan hanya dibasuh saja dengan air, tapi juga disilang-silang. Ya, disilang-silang di jari-jari kakinya. Ini termasuk rukun wudhu. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Di sini dikatakan wal ka'bu, nah, huwal azmun nasyid indal multaqa as-saq wal qadam. Nah, jelaslah mata kaki. Qala ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini adalah ay igsilu arjulakum ma'al ka'bain, yaitu basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa dalil ala takhlili asabi'i rijlain, dan dalil bahwasanya diperintahkan untuk menyilang-nyilang jari-jari kaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta fakhall baina asabi' yadaika wa rijla, kamu berwudu maka silang-silanglah di antara jari-jari tanganmu dan jari-jari kakimu. Nah, jadi ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Nah, jadi perintah Nabi memerintahkan kalau kita wudhu itu bukan hanya sekedar disiram-siram saja kakinya, ya, tapi juga disilang-silang, ya, disilang-silang jari kaki dan juga jari-jari tangannya. Nah, kemudian rukun wudhu yang kelima adalah tertib atau berurutan. Saya ulangi, rukun wudhu yang kelima adalah tertib atau berurutan. Nah, tertib atau berurutan. Nah, tertib atau berurutan. Sudah ditulis? Sudah, Ustaz. Nah, Ustaz, bisa tolong diulang. Seperti yang biasa, mana? Ustaz. Yang tadi terakhir. Nah, rukun wudhu yang kelima adalah tertib. Tertib atau berurutan. Ya. Rukun wudhu yang kelima adalah tertib atau berurutan. Sudah, Ustaz. Syukron. Baik. Nah, kemudian di sini kita lihat penjelasannya dari Syekh. Ai baina a'dha'il wudu fala yajuzu li ahadin an yaghsila dhira'aihi qabla an yaghsila wajhaihi. Nah, maksudnya adalah di antara anggota-anggota wudu tidak boleh bagi seseorang, nah, tidak boleh bagi seseorang itu dia membasuh tangannya, ya, sebelum dia membasuh wajahnya, ya. Jadi diacak sama dia itu, diacak gitu ya. Tangan dulu baru kemudian muka gitu ya. Au yaghsila rijlahu qabla yaghsila wajhahu.
atau dia kaki dulu, kaki kemudian muka. Nah, ini namanya jibut tertib ala ma jaa fil ayah. Akan tetapi wajib untuk melakukannya dengan tertib sebagaimana yang datang dari ayat Al-Quran. Nah, jadi tidak boleh orang itu mengacak wudhu. Mengacak wudhu. Wah, saya pengen wudhunya kaki dulu. Kemudian setelah itu baru kemudian kepala misalnya. Setelah kepala muka. Ya, setelah muka tangan, setelah tangan kumur-kumur misalnya. Tidak ya, tidak boleh. Jadi harus tertib. Urutannya sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, bisa dipahami? Hidayah? Paham? Paham Ustaz. Nah, Hidayah Husna, jelas? Paham Ustaz. Nah, Adelia, gimana? Sudah bisa open mic? Jelas? Nggak ada suaranya. Ya, khusus Adelia ini nggak tahu kenapa. Ya, suaranya nggak keluar. Nah, atau hanya di tempat saya. Hidayah dengar nggak suaranya Adelia? Tidak Ustaz. Nah, berarti bukan hanya saya. Nah, ya mungkin ada masalah di bagian mic ya, atau mungkin bisa pakai headset ya Adelia, nanti jadi bisa kedengaran. Rukun wudhu yang keenam, ya silakan ditulis nomor 6 ya. Rukun wudhu yang keenam adalah berkesinambungan. Tulis berkesinambungan. Nah, saya tulis di chat Zoom agar tidak ini ya. Berkesinambungan atau tidak terputus dalam dalam waktu lama. Nah, bisa lihat di chat Zoom ya, nanti kalian ketinggalan. Berkesinambungan atau berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu lama. Nah, sudah ditulis? Sudah Ustaz. Nah, baik. Baik, selanjutnya. Nah, maksudnya bagaimana ini? Berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu lama. Nah, coba sebelum masuk ke penjelasan, mungkin ada yang bisa menggambarkan rukun wudhu yang terakhir ini bagaimana? Hidayah, kira-kira Hidayah gimana Hidayah kan? Tadi apa? Sampai lupa. Mualah atau berkesinambungan. Coba, menurut Hidayah, apa yang dimaksud dengan berkesinambungan? Berkelanjutan Ustaz. Misalnya dari membasuh kepala langsung ke telinga. Atau bagaimana Ustaz? Menurut Antum seperti itu? Ya, nggak apa-apa. Kalau menurut ini, Nidaul Husna gimana? Yang dimaksud berkesinambungan itu gimana? Nidaul Sama Husna. Ustaz kayak yang awal tadi ini yang dijelaskan yang Kak Hidayah. Oh, ini sama seperti yang dijelaskan sama Mbak Hidayah. Panggil Kak ya atau panggil Mbak. Nah, baik. Berkesinambungan di sini maksudnya adalah tidak terputus dalam waktu yang lama. Maksudnya seperti ini ya. Misal, siapa namanya? Nidaul Husna. Misal Nidaul Husna ini wudhu. Nah, kemudian wudhu baru nyampe apa namanya basuh muka ya, baru selesai basuh muka, terus tiba-tiba berhenti, entah itu berhentinya karena sengaja atau karena ada urusan atau karena airnya mati, ya intinya berhenti wudhunya sampai mukanya itu kering, ya, sampai mukanya itu kering. Tadinya kan habis wudhu basah, terus mukanya kering. Maka tidak boleh kemudian lanjut lagi, ya, melanjutkan wudhunya ke tangan, ini tidak boleh. Ya, karena apa? Karena terputus dalam waktu yang lama. Nah, jadi maksudnya berkesinambungan adalah terus secara runtut, ya, tidak terputus ya dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama ini adalah
tidak sampai kering anggota wudhunya. Tidak sampai kering. Jadi kalau misal Hidayah misalnya wudhu, baru nyampe tangan, ternyata kerannya mati. Tunggu sejam baru nyala kerannya. Maka tidak boleh kemudian melanjutkan wudhunya. Yang dibolehkan adalah mengulang wudhunya dari awal. Nah, karena masuk rukun wudhu adalah berkesinambungannya. Kalau misal terputus dalam waktu lama, itu tidak berkesinambungan. Kecuali terputusnya itu seperti ini. Ya, kita wudhu, basuh muka, misalnya ya. Kemudian kita pergi sebentar, ya, misal membetulkan apa, terus langsung balik lagi melanjutkan wudhu. Itu enggak apa-apa. Ya. Atau misal lagi wudhu, tiba-tiba HP-nya jatuh misalnya. Takut kena air, nah kita ambil dulu HP-nya, kita pindahkan HP-nya, taruh di tempat aman misalnya. Terus kita balik lagi, kita langsung wudhu, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih basah anggota wudhu yang barusan dibasuh. Nah, jadi tidak terputus dalam waktu lama. Gimana sekarang? Masih paham apa sudah bingung? Nah, masih bingung atau sudah paham? Nah, Paham, Ustaz. gimana? Paham. Nidaul Husna gimana? Paham nggak? Paham, Ustaz. Nah, ini diterapkan ya, karena ini rukun wudhu. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu loh. Ya, banyak orang yang nggak tahu. Jadi antum itu beruntung bisa belajar gitu kan. Nah, kadang hal-hal seperti ini itu orang-orang yang apa namanya umum itu jarang biasanya itu belajar. Ya, tahunya wudhu ya sudah wudhu tok itu. Bisa jadi kurang di dalam dasar ya. Padahal ini sangat penting ya. Orang wudhunya tidak sah, kemudian dia sholat, ya nanti sholatnya tidak sah. Nah, di sini kita lihat penjelasan Syekh ya. Syekh mengatakan wahiyya alla yu'akhiru ghuslu udwin hatta yanshifa alladhi nam qablahu fi zamanil mu'tadil. Tunggu sebentar, saya apa namanya? WhatsApp dulu satu Rahman karena tadi dia keluar ya. Taib nam. Wadhalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhuhrihi qadamahu lum'atun qadara dirham lam yusib halma. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki sholat, ternyata di bagian kakinya itu ada bagian kecil yang ternyata itu belum basah, ya belum basah, ya belum basah. Maka, nah, fa'amaruhu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulangi wudunya. Ini juga penting bahwasanya, makanya saya katakan kemarin itu rukun itu harus dibasahi semuanya. Sikut itu harus dibasahi ya, harus dibasahi sampai betul-betul basah. Nabi saja ketika melihat ada bagian wudhu yang sangat kecil, hanya seukuran dirham. Seukuran dirham itu seukuran mata uang, ya. Itu terlihat itu kering, ya padahal orangnya itu setelah baru saja selesai wudhu, nah, maka Nabi memerintahkan untuk sholatnya diulangi. Wa sholatu, nah, falau annal muwala ghairu wajibah la ajza'ahu ghusl al faqat wa lam ya'muru sallallahu alaihi wasallam bi i'adatil wudu. Nah, jadi di sini berkesinambungan ini pertama apa ya? Yu'akhiru ghusl yu'adun wudu hatta yanshifa alladhi qablahu fi zamanil mu'tadil. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi tidak boleh dibiarkan sampai kering anggota wudunya kemudian melanjutkan wudunya. Itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya ingin ada tugas ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran saya berikan tugas praktek saja ya, agar mudah. Baik, kemudian di sini kita masuk sedikit, sisa berapa? 22. Sisa 8 menit ya. 3 menit terakhir mungkin. Terus di buku kalian syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu. Nah, syarat sah wudhu
itu ada 7. Ya, syarat sah wudhu ada 7. Nah, coba Nidaul Husna. Apa bedanya syarat wudhu sama rukun wudhu? Bedanya apa syarat sama rukun? Tahu nggak? Setahu ana rukun itu ke urutan wudhu. Kalau syaratnya itu apa ya? Apa ya? Syarat sah wudhu ya rukunnya juga. Syarat sah wudhu ya rukunnya juga gitu. Nggak apa-apa, berpendapat ya. Hidayah gimana Hidayah? Kalau syarat petunjuk kali ya Ustadz, Kalau syarat atau petunjuk, peraturan. peraturan. Kalau rukun, Kalau rukun sesuatu yang harus dikerjakan. loh, syarat juga harus. Syarat itu harus apa enggak? Harus. Syarat Syarat kalau harus. nggak dilakukan juga nggak sah. Gimana? Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak sah. Ah, terus kalau syarat, terus kalau syarat apa? Sama. Kurang lebih mungkin Ustadz. Oh, tapi beda ya. Nah, baik. Kurang ini ya, definisinya masih kurang ini. Tulis saja, tulis. Nah, perbedaan syarat dan rukun dalam ibadah. Tulis. Biar ke depan itu nggak bingung lagi. Karena syarat dan rukun ini ada di dalam sholat, ada di dalam wudhu, ada di dalam haji, ada di dalam puasa, gitu kan. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, itu kan beda. Ada apa namanya syarat wudhu, ada rukun wudhu. Nah, ada syarat haji, ada rukun haji, itu beda semua. Syarat adalah, tulis dulu setelah ini mungkin kita tutup. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah. Ya. Sebelum melakukan ibadah, itu syarat. Nah, saya ulangi, syarat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu ibadah. Nah, ada yang ketinggalan? Nidaul Husna gimana? Ketinggalan? Tidak Ustaz. Baik. Hidayah, sudah dicatat Hidayah? Sudah Ustadz. Nah, kemudian di bawahnya tulis rukun adalah, rukun adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, nah, segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut. Nah, segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut. Nah, sudah ditulis Hidayah? Sudah Ustadz. Nidaul Husna? Sudah Ustaz. Nah, Adel, gimana Adelia? Bisa open mic? Sudah ditulis? Sudah Ustaz. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Mumtaz. Nah, nah itu bisa. Nah, baik. Jadi beda ya. Syarat itu sebelum ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, kita lakukan syarat-syaratnya dulu. Ya. Yang namanya syarat itu sebelum ibadah. Tapi kalau rukun itu ketika ibadah itu. Ya, syarat wudhu berarti dilakukan sebelum wudhu. Ya, sebelum wudhu harus ini dulu semua. Semua ini harus tercapai dulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini semua harus dilakukan dulu. Tercapai dulu. Nah, ketika wudhu ada yang harus dilakukan. Namanya rukun. Nah, rukun itu di dalam ibadah. Kalau syarat sebelum ibadah. Ya, sholat juga sama. Ada yang sebelum sholat harus dilakukan. Ya, syarat sah sholat ada. Harus menghadap kiblat, harus apa namanya
suci dulu gitu kan. Nah, dan yang lainnya. Nah, rukun sholat itu yang dilakukan ketika sholat itu berlangsung ya. Jadi di dalam ibadah, nah takbiratul ihram itu kan membaca al-fatihah sampai selesai. Nah, seperti itu. Sekarang kira-kira sudah paham atau belum? Hidayah paham nggak Hidayah? Paham Ustadz. Alhamdulillah. Jangan bingung lagi ya. Jangan bingung lagi. Inilah gunanya belajar. Nah, jadi kita bisa saling apa namanya mempelajari, saling mengingatkan satu sama lain. Baik, Hidayah, Nidul Husna dan juga Adel, mungkin sudah selesai ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nanti, oh iya satu lagi nih, bagus. Saya berikan tugas ke Antum. Salma juga ya, Salma. Tapi Salma kan belum ini ya. Silahkan buat video praktek wudhu, ya. Tapi jangan kirim ke saya kan laki-laki. Kirim ke Ustadzah Rahma, ya. Kirim ke Ustadzah Rahma. Minta divideokan, ya. Atau ditaruh, kasih tag gitu kan, di video. Kemudian nanti dikirim ke Ustadzah Rahma, ya. Praktekkan apa yang sudah kita pelajari di rukun-rukun wudhu tadi. Dan kemarin kita sudah bahas tata cara wudhu sedikit kan sudah. Nah, jadi apa yang sudah saya ajarkan itu coba dipraktekkan dalam pengaplikasiannya. Dibuat video, nanti masuk ke nilai harian. Ya, Adel, Hidayah juga, ya, karena kalau hanya teori saja kan kurang ya. Nah, Nidaul Husna juga. Nanti saya japri ya untuk tugasnya. Paham? Bisa dipahami? Bisa Ustadz. Nah, saya berikan waktu sampai sebenarnya cepat loh ya. Buat video wudhu kan sangat mudah sekali ya. Saya berikan waktu sampai pertemuan selanjutnya wis. Satu pekan. Ya bisa lah, satu pekan cuma buat apa namanya ngerekam, minta direkamkan wudhu kan bisa. Dikirim ke Ustadzah Rahmah yang biasa nge-share link Zoom itu. Nah, taib kita akhiri ya. Barakallahu fikum. Yang paket B tetap di room. Yang paket B. Ya, kalau kursus sudah selesai ya. Karena kursus kan nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Baik, kita akhiri pertemuan kita untuk fikihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hidayah boleh live ya. Nah.